3, 2, 1, record. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gue. Sekarang gue akan ajarin kalian gimana misalnya kalian punya function sendiri. Ini kita hapus dulu deh. Function sendiri itu misalnya punya function atau dengan fungsinya masing-masing. Ya misalnya kalian bisa punya function untuk helper, info agent, upload, dan yang lain-lain ya. Ini sih function yang gue buat gitu. Kalau kalian punya function sendiri ya buat aja di sini. Saya gue example ini my function dot php ini gue copy aja sih dari helper ya, copy my function. Nah ini nama kelasnya diganti dengan my function save ya. Ini terserah sih, misalnya gue bikin nama metodenya itu adalah random atau message gitu ya, message me gitu, yang cuma nampilin halo apa kabar itu aja ya. Terus yang ini di delete aja nih di komentasinya. Oke. Nah, dan jangan lupa dikasih namespace library, bahwa ini adalah libraries di folder ini. Soalnya ini gue pakai auto loading di bagian initnya di sini nih. Libraries, jadi harus dipanggil, harus dibuat class name-nya biar bisa dipanggil menggunakan use. So ini save, ini udah kelar kan, save. Terus untuk pakai controllernya ini kita cuma perlu balik lagi ke sini ya, ke home controller. Kita panggil use ini this libraries slash my function. Ini my function. Oke, di my function ini kita bisa panggil dia dengan membuat objek baru. Setelah ini apa? My function itu sama dengan keywordnya new dari objek my function. Ya, kita udah bikin objek baru di sini. Sekarang baru kita akan panggil functionnya. Itu dengan panggil objeknya my function objek. Nama function di dalamnya adalah message me. Nah, kita ini bakal kita exit aja. Oke, kita balik ke browser. Kita refresh. Ini udah keganti, harusnya tampilnya adalah isi dari function message me. Kita refresh. Halo, apa kabar gitu ya. Cara panggil ya. Nah, itu cara pertama, dan cara kedua itu caranya begini. Kita nggak perlu declare objek di sini. Kita cukup panggil nama kelasnya yang ini, my function titik dua. Udah gini, dan ini tetap dipanggil di sini untuk use, save, dan refresh. Ini hasilnya sama. Cuman kalau kalian pakai kayak gini, ini biasanya di gua sih terjadi ini non static method, jadi harus dipanggil secara statik. Kalian balik lagi ke my function di sini. Ini kan public function, kalian tinggal tambahin keyword static. So ini save, maka di sini udah hilang sih, udah nggak ada notification gitu. Walaupun nggak error, cuma itu ada notification gitu. Jadi sebaiknya nulisnya kayak gini kalau manggil static function. Kita refresh. Oke, ini nggak ada, udah nggak ada error ya, tetap hasilnya. Nah, di sini juga gue nyediain beberapa built-in function yang gue buat. Itu ada di dalam config function. Nah, namun sebelumnya gue buat built-in function ini secara objek atau kelas di dalam library seperti helper, ada office, ada upload, ada info agent gitu kan. Itu semuanya gue dibuat di sini. Namun kayak untuk bisa diakses secara global atau fleksibel gitu, tanpa membuat objek atau menggunakan static function. Jadi gue buatnya di sini. Gue pisahin di dalam config. Bentuknya itu ya prosedural gitu, cuman function aja. So, jadi function yang gue buat di sini udah gue tulisin juga dokumentasinya di atas.
Ya, oke, function file adalah bla 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 sekumpulan built-in function yang saya buat untuk itulah. Beberapa itu adalah misalnya untuk URL itu ada URL, ada asset, ada upload dir, ada redirect, ada redirect 404, redirect 403, ada 301. Dan untuk get URL itu ada get query, udah get URL, ada current URL. Dan untuk file itu ada random file name. Dan untuk view ada view only ya, view gini doang. So ini akan gue jelasin, coba ya gue jelasin. So jadi kalau URI ini cuman nge-return atau ngasih tampilan bentuknya string, mengembalikan nilai bentuk string. Misalnya URL ini kan rootnya itu adalah ini, yang di sini rootnya. So ini akan digabung dengan string yang dikirim. Ini biasanya URL ini nanti dipakai buat nampilin URL di view. Nah, aset juga, kalau aset tuh mengarah ke folder public yang ini nih, slash public. Jadi variabel global asset ini tuh di-define di dalam constant. Di sini di dalam constant. Nah, ini. Jadi aset adalah ini configuration dari app host digabung dengan app name dan digabung lagi dengan folder public gitu ya. Gua harap ngerti sih, ini sebuah constant yang bisa dipanggil secara global. Balik lagi ke function, ini ada upload dir, ini upload dir nampilin directory di folder upload. Ini ada redirect itu untuk memindahkan halaman. Ada beberapa redirect juga. Ini ada get current URL, jadi current URL itu akan nampilin URL saat ini. Kalau get URL ya berdasarkan memisahnya slash gitu, di explode ini kan, explode slash bla 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 gitu lah ya. Terus ini ada random file name, ini untuk gue buat untuk handling unique file name pada database. Jadi kalau di-upload tuh namanya nggak sama, jadi bisa random. Misal lo kirim namanya gambar.jpg, nanti dia random kayak gini, terus baru digabung dengan extensionnya .jpg. Nah, ini view yang di video sebelumnya gue jelasin bahwa kita bisa nge-return view ya karena gue bikin function view di sini. Ini cuman manggil doang sih, manggil file.php di app view. Nah, view-nya apa gitu. Jadi ini native gitu kan. Ini native, makanya simple gitu ya menurut gue. Oke, kita close. Nah, gue kan kasih tahu gimana cara pakainya. Nah, cara pakainya itu kita ke controller ini. Setelah kita controller ini, kita delete aja ya. Kita mau tahu function URL gitu. Kita pakai var_dum aja buat nyetaknya. URL, saya URL, function kan. Kita ngirimin parameter. Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini kita refresh. Nah, ini akan tampil ini URL. Nah, ini URL ini biasanya dipakai buat hyperlink itu kan, buat declare navigation. Jadi kita bakal ngirimin sebuah parameter di sini, misalnya ini home, maka ini akan mengarah ke URL home. So kita balik ke browser, refresh, nah ini home gitu. So, kalau mau nested ya tinggal tambahin aja, misalnya 1 2 3, save, balik ke browser, refresh, 1 2 3 kayak gitu. Oke, kita cek yang lain. Gue juga punya apa aja ya. Ada aset. Jadi kalau lo mau ngecek benar nggak sih ini aset ngarah ke folder public, coba kita balik ke controller. Kita ganti dengan aset. Kita save, refresh. Kayak public gitu ya. Sama, misalnya lo punya asetnya buat templating di admin, detail masukin ke admin /css gitu ya, baru digabung dengan nama CSS-nya gitu. Nama .css, save. Nah, kayak gini jadinya. Jadi kan kalau lu nulis manual kan biasa copy gini kan ya, ribet ya. Jadi kita copy ini ke hyperlink-nya. Itu ribet. Jadi gue nyediain function PHP untuk nampilin ke aset doang. Sekilas mirip ya, nama function itu kayak di Laravel namanya aset gitu ya. Sengaja sih gue buat mirip biar familiar, karena gue juga bekerja dengan framework itu juga. Oke, terus kita akan coba yang lain. Misalnya function current URL.
Nah, current URL ini nampilin URL saat ini. Jadi ini kita ada di rootnya. Pasti ini hasilnya root. Jadi ini nggak ada. Oke, kita refresh. Oh, sorry salah. Invalid for it. Oke, ini kayaknya nampilin bentuknya array deh. Wah, lupa sih. Coba kita udahlah, ini masih error ya. Kita coba function yang lain. Nanti bakal gue update sih. Kita get URL, save, refresh. Ini null, kosong, karena emang nggak ada ininya, nggak ada halamannya karena kita di root. Kalau pengen ada ya kita balik ke web, contohnya ke sini web. Ini jangan diganti, jangan root tapi kita ganti home gitu ya, home. Refresh, ini nggak ada, kita ganti home. Nah ini baru ada. Nah kalau pengen itu nampilin array ya. Kalau nampilin cuma satu baris doang itu bisa kayak gini. Kita masukin namanya indeksnya ke 0 gitu ya. Ini indeks 0, kita refresh home gitu, sama aja sih. Nah ini satu lagi, ini misalnya get file name, random file name. Jadi misalnya lu ngirimin nama filenya itu adalah laporan .pdf. Nah ini nggak bakal laporan .pdf, pasti random gitu depannya. Karena kalau dimasukin ke DB itu nggak boleh sama kan. Jadi ya udah, ini pakai function ini gue buat press. Nah, ini random tuh, tetap namanya .pdf. Atau misalnya lo buat juga ngirimin, atau lo juga ngirimin sebuah gambar, sama aja sih. Misalnya di gambar .jpg, save, ini refresh. Nah ini bakal random. Ya, terus kalau lu coba-coba ngirimin gambar dicampur extension lain, misalnya kayak gini, device.php, .jpg, misalnya gitu kan, ada .php-nya, ya udah kita ambil yang akhirnya aja gitu, jadi tetap jpg. Atau ini png, save, balik ke browser. Nah, ini sama aja sih. So, jadi gitu cara pakai function yang gue buat, tinggal panggil aja. Ini karena gue pakai Vardam karena untuk debugging, mungkin next gue akan buat function dd atau daidam, ya namanya mirip-mirip aja lah ya, biar gampang dihafal. Nanti fungsinya isinya itu Vardam dan dai gitu. Jadi kita nggak perlu nulisin keyboard dai lagi gitu. Nanti gue buat fungsinya. So jadi itu aja sih yang gue tunjukin tentang function. Selanjutnya di video selanjutnya. Untuk selanjutnya di video berikutnya. Thank you for watching and see you next video.